Ya, semua negara merana karena corona dipukul dari segala sisi. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, hingga krisis pasokan oksigen terjadi di semua negara. Namun menariknya, setidaknya ada dua negara saat ini yang kebal corona. Siapa saja, apa indikatornya, dan mengapa mereka bisa kebal corona? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di dua negara kebal resesi. Ya, pertama kita lihat dulu negara-negara yang ekonominya porak-poranda karena corona, bahkan sudah masuk ke jurang resesi saat ini. Kita lihat yang pertama, yaitu negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia atau di muka bumi ini yang juga resmi resesi begitu ya, yaitu Amerika Serikat, di mana kuartal kedua tahun 2020 ini ekonomi negeri Paman Sam tersebut minus hingga mencatatkan rekor terbesar dalam sejarah, yaitu minus di 32,9% secara year on year. Dan kontraksi ini jauh lebih tajam dari kuartal 1 yang tercatat minus di 5% secara year on year. Dan ini seiring kita ketahui dengan virus yang pernah diklaim Presiden Donald Trump sebagai hoax, ini telah menginfeksi lebih dari 5,8 juta orang di Amerika Serikat saat ini. Dan alhasil AS terjerumus dalam jurang resesi untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Kemudian setelah dari Amerika Serikat, kita ke benua biru yang juga kaya begitu ya akan ekonominya. Negara-negara maju ada di sini yang juga ekonominya ini ternyata tidak dapat bertahan di tengah pandemi ini. Di mana sebagai informasi untuk Anda, Uni Eropa ini masuk ke dalam jurang resesi setelah mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang minus di 11,9% secara year on year pada kuartal kedua tahun 2020 ini akibat dari virus mematikan corona ini. Di mana sebelumnya di kuartal 1 sebagai informasi untuk Anda, ekonomi Uni Eropa ini juga sudah terkontraksi atau turun di 3,2% secara year on year. Dan alhasil akibat dari corona ini, Uni Eropa mengalami resesi terdalam bahkan terburuk selama 25 tahun terakhir. Dan kita lihat untuk kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Uni Eropa ini seperti apa. Kita lihat untuk Jerman, ini perekonomian terbesar di Uni Eropa, ini anjlok bahkan lebih dari 10%, yaitu di 10,1%. Lalu kemudian setelahnya ada Italia yang juga merana begitu ya, menjadi salah satu epicentrum dari penyebaran corona ini, yaitu dengan anjlok di 12,4% secara year on year. Lalu kemudian Prancis ini juga lebih parah lagi, lebih anjlok lagi, bisa kita lihat di sini, yaitu minus di 13,8% secara tahunan atau year on year. Dan Spanyol ini menjadi negara yang perekonomiannya sangat terpuruk sekali, paling terpuruk sekali di antara negara-negara di Uni Eropa lainnya, di mana untuk kuartal kedua 2020, ekonomi Spanyol ini anjlok mencapai hampir 20%, yaitu di 18,5%. Lalu kemudian dari Eropa kita lihat juga negara-negara jiran kita di Asia yang semuanya ini juga sudah masuk ke dalam jurang resesi walaupun secara teknikal karena corona ini. Kita lihat yang pertama ini ada negeri singa, Singapura, yang menjadi negara di Asia Tenggara yang pertama kalinya mengalami resesi di tengah pandemi ini. Dan tampaknya ini semakin dalam begitu ya, terperosok ke dalam jurang resesi, di mana kalau kita lihat begitu secara kuartalan pada kuartal kedua tahun 2020 ini ekonomi Singapura ini mengalami kontraksi yang sangat dalam sekali, ini mencapai 42,9% secara year on year. Ini lebih buruk dibandingkan dengan estimasi awal pemerintah yang memperkirakan begitu ya, ekonominya ini akan merosot di 41,2%. Dari sebelumnya di kuartal 1 ini juga sudah merosot di 3,3%. Lalu kemudian negeri jiran kita Thailand ini juga demikian. Ini walaupun telah mengeluarkan stimulus bernilai 61 miliar dolar Amerika Serikat untuk membendung dampak dari corona ini, tapi sepertinya masih gagal ya kalau kita lihat dari PDB-nya saja, di mana kuartal 1 2020 ekonomi Thailand waktu itu ini merosot di kisaran 2%. Namun di kuartal kedua bisa kita lihat di sini ini terperosok cukup dalam begitu ya, di mana ekonominya terkontraksi atau berkurang di 12,5% secara year on year. Lalu kemudian dari Singapura, Thailand, kita ke negeri jiran kita Malaysia yang juga ekonominya ini mencatatkan rekor yang buruk, di mana ekonomi Malaysia turun kalau kita lihat di sini untuk kuartal kedua 2020 ini lebih tinggi begitu ya dari Thailand tadi. Kita lihat ini terperosok di 16,5% secara year on year setelah pada kuartal satunya ini terperosok atau terkontraksi begitu ya di 2% secara year on year. Jadi kita ketahui Malaysia, Thailand dan juga Singapura ini telah melakukan yang namanya penguncian atau lockdown untuk mencegah COVID-19 menghancurkan ekonomi negara itu. Di mana konsumsi rumah tangga begitu kalau untuk Malaysia ini merosot tajam sekali hingga mencapai 18,5%, sementara investasi turun di 28,9%. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita melihat negara-negara ini
ada Amerika, Uni Eropa, dan juga negara-negara di Asia. Pertanyaannya bagaimana dengan negara kita Indonesia? Kita lihat fakta-faktanya di slide berikutnya. Ya, negara kita Indonesia juga resmi masuk ke resesi teknikal karena sama seperti negara-negara lainnya, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Kita lihat di kuartal 1 2020, ekonomi kita memang masih tumbuh begitu ya di 2,97%, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi kita dalam 5 tahun terakhir ini berada di kisaran 5%. Lalu kemudian di kuartal kedua begitu ya di tahun 2020 ini kita lihat ekonomi kita ini anjlok lebih dari 5%, yaitu sangat terpuruk sekali begitu ya, mencapai 5,32% kontraksinya. Dan kita lihat penyebabnya, apa yang membuat ekonomi kita terpuruk saat ini. Konsumsi yang menjadi roda penggerak perekonomian kita yang menyumbang lebih dari 50% dari PDB kita, ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Di mana konsumsi rumah tangga kalau kita lihat di sini turun atau anjlok di 5,51%, sementara seperti saya katakan tadi begitu ya, konsumsi rumah tangga ini menyumbang di atas lebih dari 50%, yaitu di 57% dari PDB nasional kita. Lalu kemudian pembentukan modal tetap bruto ini juga berkurang bahkan lebih dalam lagi mencapai 8,61% dan PMTB ini sebagai informasi untuk Anda ini menyumbang lebih dari 30% dari PDB kita saat ini. Lalu kemudian kita lihat ekspor, kita ketahui ini juga sangat terpuruk sekali begitu ya akibat dari corona ini, di mana ekspor ini menyumbang lebih dari 15% dari PDB kita. Namun kalau kita lihat untuk kuartal kedua tahun 2020 ini, ekspor kita turun di 11,6%. Jadi bisa kita lihat begitu ya, baik negara kita sebagai negara berkembang dan negara-negara lainnya, mau negara maju, berkembang dan lainnya, ini semuanya porak-poranda ekonominya karena wabah mematikan ini. Namun seperti saya katakan tadi, setidaknya ada 2 negara yang sepertinya ekonomi mereka ini cukup bertahan begitu ya, cukup tahan banting di tengah pandemi ini. Siapa saja dan mengapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada 2 negara saat ini yang menarik perhatian, yaitu China, salah satunya negara asal muasal virus corona ini yang ternyata ekonominya masih bertahan di tengah pandemi ini, dan juga Vietnam ini juga demikian. Mengapa? Kita lihat kita ke negara panda terlebih dahulu, di mana kuartal 1 2020 ekonomi China ini memang merosot tajam begitu ya di awal penyebaran dari virus ini, yaitu di 6,8%. Namun di kuartal kedua 2020 ekonomi negara panda ini justru masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu di 3,2%. Nah, mengapa masih bisa tumbuh? Kita ketahui virus corona begitu ya, ini awal sekalinya ini menyebar atau ditemukan di China begitu ya. Artinya negara tersebut ini adalah yang paling awal memberlakukan social distancing, bahkan sampai ke tingkat karantina wilayah atau full lockdown, sehingga penyebarannya di China ini dapat dibendung oleh pemerintah. Dan memang sempat terhenti begitu ya aktivitas-aktivitas ekonomi di China seperti manufaktur begitu misalnya. Bisa kita lihat di data PMI China, di mana sebagai informasi untuk Anda sebelumnya bahwa angka 50 ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas manufaktur, dan angka di bawah 50 ini adalah sebaliknya atau terjadi yang namanya penurunan dari aktivitas manufaktur. Kita lihat data PMI China dari bulan Februari 2020 hingga Juli 2020 ini, yaitu di Februari 2020 awal diberlakukannya lockdown, memang manufaktur China ini turun atau anjlok begitu ya, sangat dalam sekali mencapai 35,7. Lalu kemudian di Maret kita lihat ini sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan juga begitu ya, sudah terjadi yang namanya peningkatan di aktivitas manufakturnya, yaitu di 52 untuk Maret, April di 50,8, Mei juga demikian walaupun turun sedikit yaitu di 50,6, dan Jun ini bahkan naik lagi begitu ya mencapai 50,99, dan juga untuk Juli ini bahkan sudah mencapai 51,1. Jadi bisa kita lihat ini sepertinya karena mereka cepat begitu ya melakukan lockdown untuk membendung penyebaran ini, akhirnya aktivitas ekonomi seperti manufaktur ini sudah bisa kembali dilanjutkan. Dan dari China kita ke Vietnam, yaitu salah satu negara yang bisa kita bilang ini sukses begitu ya beberapa waktu lalu karena 0 kasus corona di Vietnam. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Vietnam di kuartal 1 ini masih positif, masih bisa tumbuh yaitu di 3,82%. Lalu kemudian di kuartal kedua memang anjlok cukup dalam begitu ya, hanya mencapai 0,32%, tapi masih positif. Dan manufakturnya kalau kita lihat dari data PMI ini juga sudah kembali ke normal. Di mana kita lihat untuk
Februari begitu ya, ini memang terjadi sedikit penurunan yaitu 49, lalu kemudian di Maret ini semakin menurun lagi yaitu mencapai 41,9, bahkan April ini turun cukup dalam sekali untuk aktivitas manufaktur di Vietnam yaitu mencapai 32,7, lalu kemudian dari April ke Mei, Jun kita bisa lihat ini terjadi peningkatan yaitu Mei mencapai 42,7, di Juni yaitu mencapai 51,1, dan untuk di Juli ini memang turun sedikit begitu ya, yaitu mencapai 47,6. Tapi kita lihat di sini ini aktivitas manufakturnya untuk bulan Juni ini sudah kembali mencatatkan yang namanya peningkatan. Jadi kalau kita lihat China dan Vietnam begitu ya, ini adalah dua negara yang ekonominya memang sempat terpukul namun sudah bounce back lagi. Karena itu dia tadi bisa dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dalam membendung penyebaran dari virus corona ini. Seperti apa kasus corona di China dan juga Vietnam? Kita lihat di slide berikut ini. Dan kita lihat begitu ya beberapa orang yang terinfeksi di China dan Vietnam. Kita ke China terlebih dahulu, di mana China ini total kasusnya, kasus corona di China ini adalah sebanyak 84.967 orang dengan korban meninggal dunia yaitu mencapai 4.634 orang. Lalu kemudian untuk total kasus di Vietnam ini bisa kita katakan lumayan kecil begitu ya dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu di 1.016 orang atau kasus dari corona, dan korban meninggalnya ini atau fatality rate-nya ini juga masih kecil yaitu mencapai 27 orang. Dan melihat kecilnya angka ini membuat kita bertanya-tanya begitu ya, mengapa mereka dinilai sukses. Pasalnya kalau Vietnam, kalau kita lihat ketika itu Vietnam langsung mengunci rapat semua pintu baik udara, darat dan juga laut untuk masuk ke negaranya, atau bisa kita katakan ini melakukan yang namanya full lockdown. Dan saat itu mungkin Vietnam ini mungkin mendapat cap lebay begitu ya, alias berlebihan. Namun ternyata sikap Vietnam ini sukses untuk menjenakkan penyebaran virus corona. Bahkan sempat 0 kasus beberapa waktu lalu, namun per hari ini karena dibuka kembali begitu ya akses tersebut bagi warga Vietnam yang ingin pulang ke negara mereka, maka memang terjadi penambahan. Namun kalau kita lihat angka 1.016 orang ini tidak sebanyak negara-negara Asia lainnya. Lalu kemudian setelah kita lihat dari China dan juga Vietnam, kita update juga penyebaran corona secara global yang mungkin kita sudah tidak terlalu mengikuti lagi begitu ya. Kita lihat jumlah kasus global saat ini tercatat ada 23,61 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi virus mematikan ini. Dengan korban meninggal dunia ini sudah lebih dari 800.000 orang, yaitu mencapai 812.812 orang saat ini per hari ini. Dan untuk sembuh, untuk pasien yang telah dinyatakan sembuh sepenuhnya ini telah mencapai 16,1 juta orang saat ini. Jadi inilah yang terjadi kalau kita bisa lihat begitu ya. Ekonomi di banyak negara ini porak-poranda akibat dari corona. Orang yang terinfeksi ini juga belum turun angkanya. Kalau kita lihat di 23,61 juta orang saat ini, bahkan korban meninggal dunia seperti saya katakan tadi ini sudah lebih dari 800.000 jiwa saat ini. Kapan vaksin akan ditemukan dan juga didistribusikan? Semoga secepatnya.